Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati Adang, calon guru penggerak angkatan 11. Pada demonstrasi kontekstual model 1.2, saya akan menyampaikan gambaran diri saya 3 tahun ke depan sebagai guru penggerak. Selama menempuh pendidikan guru penggerak, ada poin penting yang saya perlu maknai dalam hidup saya, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Artinya bahwa saya harus tergerak. Dalam diri saya telah terbentuk keyakinan dan motivasi yang kuat untuk selalu tergerak dalam memajukan dunia pendidikan. Saya harus bergerak. Selain memiliki keyakinan dan motivasi yang kuat, saya juga harus mengambil tindakan nyata dalam memajukan dunia pendidikan. Saya harus menggerakkan. Setelah tergerak dan bergerak, saya juga memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan komunitas belajar agar bersama-sama bergerak menuju arah yang lebih baik. Selain kompetensi yang wajib dimiliki, seorang guru juga harus memahami nilai-nilai dan perannya sebagai guru penggerak. Hal ini penting agar dapat memberikan yang terbaik dalam melayani murid secara menyeluruh. Nilai guru penggerak tersebut yaitu berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Adapun gambaran diri saya selama 3 tahun ke depan dalam menerapkan nilai-nilai guru penggerak yaitu yang pertama, menjadi guru yang berpihak pada murid. Menjadi guru yang berpihak pada murid bukan sekedar mengajar saja, melainkan menciptakan lingkungan belajar yang berfokus pada murid. Kegiatan yang saya lakukan menyesuaikan metode dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan masing-masing murid. Menggunakan metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif murid seperti diskusi kelompok dan presentasi. Hal ini juga membantu murid untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional secara berkelanjutan. Selain itu, memberikan dukungan tambahan melalui monitoring atau bimbingan individu untuk membantu murid mengatasi kesulitan belajar, dan menawarkan jadwal dan cara belajar yang fleksibel untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan murid. Yang kedua, reflektif. Menjadi guru yang reflektif berarti melakukan evaluasi dan refleksi atas praktik mengajar yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas diri dan kualitas pembelajaran. Kegiatan yang saya lakukan memperhatikan apa yang terjadi di kelas dan mencari cara untuk meningkatkan pembelajaran. Setelah itu, merenungkan kinerja mengajar dan memperhatikan apa yang berhasil dan apa yang perlu untuk diperbaiki. Saya juga belajar dari pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain, baik dari interaksi dengan murid maupun rekan sejawat. Hal ini juga dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mencari dan menerima umpan balik dari murid atau rekan sejawat dan pihak lain secara berkelanjutan. Kemudian saya juga dapat melakukan penelitian di kelas untuk mencoba strategi baru dalam evaluasi dampak terhadap pembelajaran murid yang bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi yang lebih formal seperti kolaborasi dengan rekan sejawat atau kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Yang ketiga, kolaboratif. Menjadi guru yang kolaboratif bukanlah sekedar bekerja sama dengan rekan sesama pendidik, tetapi ini tentang bagaimana membangun sinergi, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal bagi murid. Guru yang kolaboratif memahami bahwa kesuksesan pembelajaran tidak hanya bergantung pada kemampuan individual, namun juga pada kekuatan kolektif.
Kegiatan yang dilakukan bekerja sama dengan rekan sejawat untuk mengatasi tantangan pembelajaran dan menemukan solusi. Yang berikut berkolaborasi dengan sesama guru dalam merancang dan mengembangkan materi pembelajaran, berbagai metode pengajaran yang efektif, dan memberikan dukungan profesional secara berkelanjutan. Selain itu, saya juga melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan perkembangan anak, serta mengikuti pelatihan workshop MBMP dan seminar yang dijadwalkan secara spesifik untuk penyimbangan profesional. Yang keempat adalah inovatif. Menjadi guru yang inovatif berarti keluar dari zona nyaman dan mengembangkan pendekatan pembelajaran yang baru dan kreatif. Guru inovatif tidak hanya menyampaikan konten, tetapi juga menginspirasi murid berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menjadi pembelajar mandiri. Kegiatan yang saya lakukan terbuka terhadap ide-ide baru dan bersedia bereksperimen dengan strategi pengajaran. Mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya pembelajar individu murid. Menggunakan teknologi secara efektif untuk mendukung pembelajaran murid, seperti menggunakan platform pembelajaran online atau membuat video pembelajaran. Selain itu, saya juga menggunakan elemen permainan dalam pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid, seperti menggunakan aplikasi Kahoot atau quiz sesi. Dan menjadwalkan kunjungan industri bersama murid untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Yang kelima, mandiri. Menjadi guru yang mandiri bukan berarti bekerja sendiri atau memisahkan diri dari kolaborasi, tetapi bagaimana mengembangkan kemampuan untuk belajar secara mandiri, mengambil inisiatif serta tanggung jawab, dan mentransformasikan pengetahuan menjadi praktik pembelajaran yang efektif. Kegiatan yang saya lakukan mengelola waktu dengan baik untuk menyelesaikan tugas-tugas pengajaran, persiapan, dan penilaian secara efisien, mengembangkan keterampilan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam proses pembelajaran secara mandiri. Selain itu, saya juga belajar dari pengalaman dan kesalahan yang terjadi untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan mencari peluang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui kursus online, workshop, seminar, atau membaca literatur pendidikan terbaru. Demikian gambaran diri saya sebagai guru penggerak dalam 3 tahun ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.